Apa itu sistem periodik unsur? Sistem periodik unsur adalah suatu bentuk tabel yang berisi susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor atom yang dimiliki. Karena berbentuk tabel, maka sistem ini disebut juga sebagai tabel periodik unsur atau tabel periodik kimia. Berikut ini merupakan tabel periodik unsur. Sistem periodik unsur kimia terdiri dari dua kelompok, yaitu golongan dan periode. Yang pertama, golongan. Golongan adalah pengelompokan unsur berdasarkan elektron valensi. Golongan bisa dilihat pada kolom vertikal di tabel periodik. Secara umum, golongan dibagi menjadi dua, yaitu golongan A dan golongan B. Golongan A biasa disebut dengan golongan utama, sedangkan golongan B disebut juga golongan transisi. Jumlah seluruh golongan baik A dan B adalah 18. Dalam satu golongan, semakin ke bawah jari-jari atom semakin besar. Artinya keelektronegatifan unsur semakin kecil. Lalu, apa perbedaan golongan-golongan tersebut? Golongan A. Golongan A terdiri dari 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Adapun nama-nama setiap golongan sebagai berikut. Yang pertama, golongan 1A atau logam alkali. Golongan ini terdiri dari unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 1. Unsur-unsur yang termasuk golongan ini adalah sebagai berikut. Unsur H bukan termasuk logam, meskipun berada di golongan logam alkali. Golongan 1A ini berada di blok S karena elektron valensinya berada di subkulit S. Kemudian golongan 2A, logam alkali tanah, terdiri dari unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 2 dengan subkulit terakhir S. Unsur-unsur yang termasuk golongan ini adalah sebagai berikut. Golongan 3A, terdiri dari unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 3 dengan subkulit terakhir P. Itulah mengapa golongan ini diletakkan pada blok P. Unsur-unsur golongan 3A sebagai berikut. Golongan 4A. Golongan 4A terdiri dari unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 4 dengan subkulit terakhir P. Itulah mengapa golongan ini juga diletakkan pada blok P. Unsur-unsur golongan 4 sebagai berikut. Kemudian golongan 5A terdiri dari unsur-unsur yang elektron valensinya 5 dengan subkulit terakhir P. Anggota dari golongan 5A adalah sebagai berikut. Kemudian golongan 6A terdiri dari unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 6 dengan subkulit terakhir P. Itulah mengapa unsur golongan ini diletakkan pada blok P. Unsur 6A terdiri dari sebagai berikut. Golongan 7A disebut juga sebagai halogen. Unsur-unsur yang termasuk golongan halogen adalah sebagai berikut. Yang terakhir adalah golongan 8A. Golongan ini disebut juga gas mulia. Susunan elektron valensi golongan gas mulia sudah mencapai kondisi oktet yaitu 8, sehingga subkulit bereaksi dengan unsur lain. Unsur gas mulia terdiri dari sebagai berikut. Kemudian golongan B. Golongan 1-8B atau golongan transisi umumnya terdiri dari unsur-unsur logam transisi. Unsur-unsur yang termasuk golongan transisi memiliki elektron valensi yang terletak pada subkulit D. Itulah mengapa golongan ini terletak pada blok D. Kemudian periode. Periode adalah pengelompokan unsur berdasarkan kulit atom terakhir atau banyaknya kulit atau tingkat energinya. Jika golongan dilihat dari kolom vertikal dari atas ke bawah, maka periode dapat dilihat dari kolom horizontal atau dari kiri ke kanan. Jika kulit terakhirnya 2, maka unsur tersebut termasuk unsur periode 2. Dalam satu periode, semakin ke kanan jari-jari atom semakin kecil, artinya keelektronegatifan unsur semakin besar. Blok F. Blok F atau biasa disebut deret lantanida dan aktinida berisi unsur-unsur yang memiliki subkulit terakhir F. Lantas, apa perbedaan antara keduanya?
Yang pertama, deret lantanida. Deret lantanida tergolong sebagai logam tanah jarang. Bahkan, salah satu unsur pada deret ini bersifat radioaktif, yaitu prometium. Deret lantanida berisi 15 unsur yang memiliki nomor atom 57-71. Beberapa di antaranya adalah lantanium, cerium, proseodymium, neodymium, prometium, dan masih banyak lainnya. Deret aktinida terdiri dari 15 unsur yang memiliki nomor atom 89-103. Hampir semua unsur pada golongan ini bersifat radioaktif. Contoh yang paling terkenal adalah uranium dan thorium. Hanya kedua unsur tersebut yang bisa ditemukan secara alami di bumi. Lainnya, kalian buat PR ya. Kemudian jenis-jenis unsur pada tabel periodik. Tabel periodik memuat berbagai jenis unsur, mulai dari logam, semilogam, logam transisi, logam post-transisi, hingga non-logam. Lantas, mana saja pembagian unsur-unsur tersebut? Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, unsur logam. Unsur logam pada tabel periodik dibagi menjadi 4, yaitu logam utama, logam transisi, logam post-transisi, dan deret aktinida dan lantanida. Yang kedua, unsur semilogam. Unsur semilogam juga bisa disebut metaloid. Mengapa disebut semilogam? Karena sifat-sifat unsurnya merupakan perpaduan antara logam dan non-logam. Unsur-unsur ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan semikonduktor. Yang terakhir ada unsur non-logam. Unsur non-logam berada di golongan A, yaitu 1A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan semua golongan 8A. Semua unsur non-logam selain 8A bersifat reaktif atau mudah berikatan dengan unsur lain. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tabel periodik terdiri dari golongan, periode, dan blok F. Jenis unsur yang berada pada tabel periodik terdiri dari unsur logam, semilogam, dan non-logam.